Oke, di video kali ini kita akan beralih ke suatu negara yang mengandung konspirasi dan kontroversi. Yang mana negara ini bisa kita sebutkan negara yang memiliki kriminal yang cukup tinggi dan juga jarang sekali terekspos di mata dunia. Bahkan di negara ini sangat sering terjadi dengan kejahatan-kejahatan yang aneh yang menurut kita tidak masuk akal lah dengan kejahatan-kejahatan yang biasa kita dengar gitu. Oke. Di sini gue akan menceritakan tentang kisah nyata yang pernah terjadi di negara Jepang, yaitu kisah seorang pria yang bernama Mamoru Takuma, yaitu adalah seorang pembunuh massal di Jepang yang membunuh 8 anak dalam pembantaian sekolah di Osaka di Ikeda, yang terjadi pada tanggal 8 Juni tahun 2001. Sebelum kita membahas, jangan lupa subscribe dan share video ke teman-teman brother-brother semuanya, agar gue bisa menyajikan cerita-cerita yang menarik yang tentunya kisah nyata. Oke, tanpa perlu berbahasa-basi lama, langsung saja mari kita bahas. Dan selamat datang di True Story. Kisah dibuka dengan seorang pria yang bernama Mamoru Takuma, yang lahir pada tanggal 23 November tahun 1963 di Itami, Prefektur Hyogo, Jepang. Masa kecilnya, dia juga mengalami masa kehidupan yang lumayan buruk atau bisa kita sebutkan sebagai anak yang broken home pada saat itu. Dan sebagai seorang anak, ia juga menunjukkan perilaku yang tidak biasa terhadap antisosialnya. Karena masa kecilnya dia dikenal sebagai orang yang diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya. Nah, pada usia 3 tahun, ia mengendarai sepeda roda 3-nya menuju di tengah jalan raya, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalan tersebut. Bukan hanya itu saja, di masa kecilnya dia juga sering menghabiskan waktunya bermain sendirian yang terkadang membuatnya melakukan hal-hal aneh seperti membunuh hewan-hewan kecil dan membungkusnya dengan koran lalu kemudian membakarnya. Bahkan, dalam sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, Takuma ini menjadi korban pembulian dan pelaku pencurian kecil-kecilan. Ia juga mengungkapkan rasa iri dan cemburu terhadap orang-orang elit yang berpendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi sejak usia dini. Selain itu, Takuma ini mengalami kekerasan fisik dan penelantaran oleh ayahnya. Bahkan, hari-harinya juga dipenuhi dengan kekerasan dari orang tuanya, yang membuatnya semakin trauma dan memiliki pribadi yang sulit untuk berbaur dengan orang-orang di sekitar lingkungannya. Saking keras hidupnya masa kecilnya, ia juga pernah hampir ditikam oleh ayahnya sendiri pada saat dia masih tidur. Entah mengapa, ayahnya mempunyai kepribadian semacam itu yang tidak diketahui apa penyebabnya. Singkat cerita, pada bulan Februari tahun 1979, Takuma ini mendaftarkan diri di sekolah menengah atas di Amagasaki. Tetapi keluar pada bulan Maret tahun 1981. Dan dia bekerja paruh waktu di sebuah pompa bensin selama beberapa bulan sampai ia mendaftar di Angkatan Udara Bela Diri Jepang pada akhir tahun 1981. Yang mana pada waktu itu dia masih berusia 18 tahun. Namun, Takuma diberhentikan pada bulan Januari tahun 1983 karena melakukan hal yang tidak wajar kepada orang di asrama Angkatan Udara. Selain itu, ia juga tidur dengan seorang remaja pelarian pada saat pendidikan militernya. Dan semenjak kejadian itu, hubungannya dengan orang tuanya memburuk setelah diberhentikan. Dia bahkan sering berdebat dengan ayahnya sendiri. Dan sering terjadi perdebatan itu, pada suatu waktu ayahnya memukulinya dengan batu, yang mengakibatkan kepalanya mengeluarkan cairan merah yang cukup banyak karena pukulan itu. Dan disinilah, Takuma mulai menaruh dendam kepada ayahnya, yang selalu mendapatkan didikan yang keras sejak dia masih kecil hingga beranjak di usia remaja. Dengan tekad yang kuat, Takuma mengancam ayahnya yang akan mendaftarkan dirinya di salah satu sindikat ternama di Jepang, yaitu Yakuza. Yang mana tujuan Takuma ini untuk membalaskan dendam dan mengacaukan kehidupan ayahnya. Dan tibalah pada tahun 1984, Takuma dan ibunya meninggalkan rumah keluarga mereka dan membeli sebuah apartemen, dan meninggalkan kakak laki-lakinya dan ayahnya sendirian di rumah tersebut. Takuma dan ibunya hidup bersama selama 1,5 tahun, sampai ayahnya kembali untuk menjemput ibunya.
Dan pada bulan Februari tahun 1999, saudara laki-laki Takuma ini tiba-tiba menghadapi kebangkrutan yang sangat luar biasa di tempat kerjanya, yang membuat kakaknya semakin frustasi dan juga sangat putus asa. Di tengah kebangkrutan itu, dia akhirnya meninggoy karena bundir dengan menggorok lehernya dengan sajam. Selain itu, ayahnya juga dirawat di rumah sakit karena mabuk setelah kejadian itu. Namun di sisi lain, Takuma ini berharap ayahnya melakukan bundir yang sama dilakukan oleh kakaknya, dikarenakan saking bencinya dia terhadap ayahnya. Dan disinilah Takuma menjadi lebih gila dengan pemikiran selanjutnya, yang membuat Takuma tidak tentu arah dengan kehidupan yang akan dia jalani. Dia terkadang merasa kosong dan juga merasa pasrah dengan kehidupan ini. Namun, di sisi lain hal inilah yang mendorong dia melakukan hal-hal yang keji kepada orang-orang yang tinggal di kota itu. Yang bisa kita katakan, Takuma ini menunjukkan kepada dunia bahwa hidup sebenarnya tidak berarti lagi dengan kehilangan semuanya. Dan inilah Takuma versi yang berbeda selanjutnya. Pada tanggal 21 November tahun 1984, Takuma memperkeos seorang wanita saat menagih sewa untuk sebuah perusahaan pengelola kondominium. Setelah kejadian tersebut, wanita ini langsung mengajukan pengaduan ke polisi. Namun pada waktu itu, Takuma juga mulai berkonsultasi dengan seorang psikiater bersama ibunya pada tanggal 12 Desember. Dan ia mengeluh tentang dirinya yang sering mendengar halusinasi. Dia merasa seperti terperosok ke dalam seseorang dan keluhan lainnya. Rumah sakit awalnya mendiagnosisnya dengan kecemasan, tetapi kemudian menyatakan bahwa itu adalah skizofrenia dalam surat keterangan dokter. Lalu, Takuma ini kemudian ditempatkan di perawatan yang tertutup, yang mana dia merasa tidak puas dengan perawatan itu. Dan pada tanggal 4 Januari tahun 1985, ia melompat dari atap lantai 5 rumah sakit dalam upaya untuk melakukan bundir. Tetapi pada kejadian itu malah mematahkan tulang punggungnya. Lalu ia kemudian memberitahu kepada ibunya bahwa ia dirawat di rumah sakit untuk bertujuan menghindari pengejaran polisi dalam kasus pemerkosaan. Dan itulah sebabnya dia melompat dari lantai 5 untuk mengakhiri kasus dan masa hidupnya. Setelah keluar dari rumah sakit, Takuma ini memutuskan untuk melakukan lebih banyak kejahatan untuk membalas dendam pada dunia. Kemudian, dokter yang bertanggung jawab atas pemeriksaan psikologis Takuma menyatakan bahwa hal itu mungkin telah memperkuat kebenciannya terhadap masyarakat. Pada bulan November tahun 1986, Takuma ini dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas tuduhan pemerkosaan. Saat di penjara, ia melompat keluar dari pemeriksaan rumah sakit dan menjelaskan dalam suratnya kepada ibunya bahwa ia melakukannya karena ibunya tidak mau bekerja sama terkait pembebasannya. Selain itu, ia juga menuntut agar orang tuanya membayar biaya hidupnya setelah dibebaskan. Sedangkan ayahnya menolak dengan alasan Takuma tidak merasa menyesal dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan menyerahkan uang yang ditukarnya dengan barang-barang pribadinya untuk menanggung biaya hidupnya. Setelah dibebaskan dari penjara pada bulan Maret tahun 1989, Takuma ini pindah ke Ikeda dan mendapatkan pekerjaan sebagai pengemudi bus dan truk. Namun rekan kerjanya menggambarkannya sebagai pria yang pendiam dan biasa-biasa saja, tetapi sedikit penyendiri yang tidak suka berurusan dengan pelanggan. Selain itu, Takuma masih tetap melakukan pemeriksaan psikologis. Dengan mengalami mental yang tidak baik, ia juga menyebabkan 2 kecelakaan mobil yang fatal. Yang mana satu ketika ia menjadi pengemudi truk sampah dan yang lainnya ketika ia menjadi pengemudi truk semi-trailer. Dalam insiden pertama, ketika ia mengangkut limbah industri di pegunungan, Takuma melaju di depan truk lain dan tiba-tiba menginjak pedal rem saat berbelok ke bawah, yang akhirnya menyebabkan tabrakan maut, dan semua penumpang truk lainnya juga meninggoy keesokan harinya. Ia bahkan juga berbohong tentang penyebab kecelakaan dan tidak didakwa atas tuduhan apapun. Dalam insiden kedua, ketika ia mengemudi di dekat Metropolitan Expressway, Takuma menyebabkan seorang pengendara bertabrakan dengan dinding samping hingga fatal. Bahkan, dia juga melarikan diri dari tempat kejadian itu. Pada bulan September tahun 1993, Takuma kembali ditangkap atas tuduhan pemerkosaan. Namun, pada tahun 1998, kemudian ia dipecat setelah menyerang seseorang penumpang bus karena mencium aroma parfumnya. Lalu, ia mendapat pekerjaan baru sebagai petugas perawatan di sekolah dasar Itami.
yang mana jaraknya sekitar 6 km dari Ikeda. Kemudian, pada tahun yang sama, Takuma ini ditangkap atas dugaan penyerangan terhadap mantan istrinya. Dan pada tanggal 3 Maret tahun 1999, Takuma ini melarutkan tamzepam atau obat penenang ke dalam teh yang disajikan di ruang guru, yang mengakibatkan 4 orang dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Mengenai insiden ini, ia juga berkata, "Saya diabaikan oleh para guru. Mereka juga menghina keluarga saya. Jadi, saya ingin melampiaskan kemarahan saya karena hubungan antar manusia." Dan akhirnya, Takuma kemudian ditangkap, tetapi tidak dihukum pidana karena dinyatakan tidak bertanggung jawab karena memiliki penyakit mental. Dan pada bulan November tahun 1999, Takuma ditangkap atas dugaan perampokan, tetapi tuduhan itu dibatalkan. Lalu, dia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai sopir taksi pada bulan September tahun 2000. Tetapi dipecat bulan berikutnya setelah ia menyerang seorang pelayan hotel di Osaka, yang mana pada waktu itu ia mematahkan hidung korbannya. Pada bulan November tahun 2000, Takuma mendapatkan pekerjaan sebagai sopir truk di sebuah perusahaan bahan konstruksi di Ikeda. Tetapi dipecat beberapa bulan dikarenakan masalah insiden amukan di jalan. Bukan hanya itu, dia juga diusir dari apartemennya, karena antara lain ia membuang sampahnya dari balkon. Dan pada tanggal 23 Mei tahun 2001, Takuma ini secara sukarela memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa karena depresi. Tetapi, meninggalkan rumah sakit jiwa itu keesokan harinya tanpa perawatan. Selain itu, dia juga ditangkap karena mengemudikan mobilnya dengan gigi mundur di jalan tol Hanshin. Tetapi, dibebaskan setelah ia ditemukan tidak sehat secara mental. Pada tanggal 8 Juni tahun 2001, hari sidang pengadilannya untuk kasus penyerangan terhadap pelayan hotel. Pada saat itu, ia sedang berjalan menuju ke tempat sekolah dasar di Ikeda. Dan di sana, Takuma juga mengamuk dan membunuh beberapa siswa di sekolah dasar itu. Yang mana, ia mulai menyerang siswa dan guru dengan sajam dapur hingga dia dihajar oleh staf yang ada di sana. Dalam serangan cepat itu, Takuma ini membunuh 8 siswa yang terdiri dari 7 anak perempuan yang berusia 8 tahun dan 1 anak laki-laki yang berusia 7 tahun, dan melukai 13 anak lainnya serta 2 guru lainnya. Dalam insiden itu, ia digambarkan dalam keadaan sangat bingung saat ditangkap. Awalnya, ia berkata, "Saya pergi ke sekolah dasar." Lalu berkata, "Saya pergi ke stasiun kereta dan menikam 100 orang dengan sajam saya. Dan saya tidak pergi ke sekolah dasar." Bahkan, Takuma ini menyatakan bahwa ia minum obat 10 kali lebih banyak pada waktu itu. Dan setelah mendengar pengakuannya, ia segera ditangkap dan dilanjutkan pemeriksaan medis berikutnya untuk menangani penderitaan jiwanya. Obat yang dimaksud Takuma itu ternyata terdiri dari 3 jenis, yaitu antipsikotik Seroquel, antidepresan Paxil, dan obat benzodiazepin lormetazepam. Bahkan, jika semua obat ini diminum 10 kali lipat dari dosis standar yang diresepkan, obat-obat tersebut lebih mungkin menyebabkan kantuk atau sedasi yang menyebabkan lebih banyak gangguan perilaku psikotik. Ya, bisa kita katakan pengaruh terlalu banyak minum obat 3 macam itu bisa menyebabkan halusinasi aneh yang bakal terjadi di pikiran kita. Nah, di sisi lain, Takuma juga menyatakan, "Saya sudah muak dengan semua hal. Saya sudah mencoba bundir beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Saya ingin ditangkap dan dijatuhi hukuman matoy." Bukan hanya itu, Takuma juga menyatakan kebenciannya terhadap anak-anak orang kaya yang bersekolah di sekolah dasar Ikeda. Di persidangan, pengacara Takuma berargumen bahwa ia menderita kegilaan sementara pada saat penyerangan. Namun, psikiater yang awalnya mendiagnosisnya sebagai penderita skizofrenia mengatakan kepada pengadilan bahwa ia memutuskan Takuma sebenarnya menderita gangguan kepribadian yaitu paranoid. Dan pada tanggal 28 Agustus tahun 2003, Takuma ini dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan pembunuhan dan dijatuhi hukuman matoy. Akan tetapi, Takuma tetap tidak menyesal dan menolak untuk meminta maaf kepada keluarga korban, dan hanya meminta agar hukumannya dilaksanakan secepat mungkin. Di pengadilan, ia terlibat dalam perilaku provokatif yang disengaja, termasuk menguap, menggoyangkan tubuhnya, dan menatap anggota keluarga korban. Pernyataannya adalah, "Saya seharusnya menggunakan bensin, jadi saya bisa membunuh lebih banyak dari yang saya lakukan."
Pada hari terakhir persidangan, Takuma ini masih tidak menyatakan rasa bersalah atau penyesalan dan terus menghina keluarga korban sampai hakim memarahinya. Namun, hukuman itu dilaksanakan dengan sangat cepat menurut standar Jepang, yang mana narapidana yang dihukum matoi di Jepang biasanya menghabiskan waktu bertahun-tahun di hukuman matoi. Tetapi sangat berbeda dengan Takuma nih brother. Dia malah sebaliknya menginginkan dia bisa matoi secepatnya. Mungkin saking depresi yang dia alami, maka ambisi tentang kematoyan sangat jadi tujuan utamanya. Dan Takuma akhirnya dieksekusi di rumah tahanan Osaka hanya 1 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 14 September tahun 2004. Dan setelah kejadian pembantaian di sekolah dasar itu, para masyarakat berbondong-bondong pergi untuk memberikan beberapa bunga dan benda lainnya untuk mengenang para korban yang dilakukan oleh Takuma itu. Dan para orang tua korban juga ikut berdatangan di sekolah itu yang merasa sedih dengan kehilangan anak-anak mereka. Bukan hanya itu, orang tua para korban juga mengatakan, "Kami tidak pernah menyangka dengan kejadian yang terjadi kepada anak kami, yang tidak memiliki dosa ataupun salah kepada orang yang telah membunuhnya. Kami sangat merasa kehilangan dan merasa sangat sedih selama berhari-hari." Dan setelah mengalami kekacauan dalam keluarga itu, ibu Takuma berjuang seumur hidup dengan penyakit mental dan meninggoy pada akhir tahun 2016. Sedangkan ayahnya juga meninggoy pada bulan April tahun 2020 pada usia 88 tahun. Sedangkan bekas kediaman Takuma di Itami itu kemudian dihancurkan pada bulan September tahun 2020. Perasaan yang bercampur aduk yang dirasakan oleh orang tua korban. Pasti sangat kecewa dan sedih yang tak terbatas. Jadi, gimana menurut kalian? Mungkin ada kesimpulan yang baik, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Dan di sini, lagi-lagi kita dapat pembelajaran yang mana kisah dan kasus ini, kita benar-benar harus mendidik seorang anak sebaik-baik mungkin, dengan tentunya didikan yang positif. Agar anak di usia kecil hingga remaja ini tidak mengalami trauma ataupun penyakit mental, yang membuat hidupnya terjun ke dunia kejahatan. Oke? Tetaplah waspada dan jagalah diri kalian baik-baik. Mungkin kisah dan kasus ini cukup sampai di sini. Dan sampai jumpa lagi di story selanjutnya. Bye.